Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dimanapun dia berada, dia membutuhkan kehadiran orang lain, dia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Sehingga salah satu masalah yang terbesar dalam hidup manusia adalah ketika dia merasa dikucilkan, ketika dia merasa bahwa dia ditinggalkan, ketika dia merasa bahwa tidak ada orang yang mau peduli lagi dengan dia. Bahkan di sisi yang lain, bahwa orang lain mulai memojokkan dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu salah satu cara kerja setan. Setan mau supaya setiap orang yang mengasihi Tuhan, ketika dia sudah tidak bisa tahan orang itu untuk mencintai Tuhan, karena setiap kali orang mau dekat sama Tuhan, setan akan selalu coba berbicara, setan coba selalu mempengaruhi, dan selalu dia mulai katakan bahwa kamu dekat sama Tuhan, jangan terlalu fanatik. Boleh sih dekat sama Tuhan, tapi jangan sampai terlalu fanatik amat gitu ya kan, karena setan mau kita nggak dekat sama Tuhan. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, kita hidup dalam kuasa, kita menghancurkan pekerjaan iblis dalam kehidupan ini. Nah, apa yang setan mau buat? Dia mau coba tahan kita supaya kita nggak dekat sama Tuhan. Tetapi waktu kita mulai semakin dekat sama Tuhan, dia nggak bisa tahan. Apa yang dia mau buat? Dia mau buat supaya kita menjadi kecewa. Bagaimana caranya supaya kita menjadi kecewa? Salah satunya adalah dia coba membuat kita mulai dikucilkan. Kenapa? Karena nama Tuhan, ya kan? Orang mulai berpikir, dia tuh semenjak dekat sama Tuhan, kok orangnya jadi begitu ya? Terlalu apa-apa Tuhan, apa-apa haleluya, aduh dia apa-apa hidup suci, apa-apa hidup benar, itu nggak realistis dalam hidup. Kita kan namanya manusia, wajar dong bohong-bohong, kita namanya manusia wajar dong nipu-nipu gitu. Kita sebagai manusia wajar dong cari untung, halal nggak halal ya, tapi ya namanya manusia kan kita butuh untung. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi ketika kita mulai dikucilkan, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita rasanya mulai kok beriman kok seberat ini. Tapi saya mau beritahu, dunia boleh mengecilkan saudara, tetapi Alkitab berkata yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita untuk masuk dalam pemahaman yang benar tentang firman Allah, sehingga kita punya dasar keseharian yang teguh dalam firman Tuhan. Karena kita tahu betul bahwa dunia hari-hari ini tidak punya kepastian sama sekali. Hanya orang-orang yang berjalan dalam firman Tuhanlah yang akan melihat kepastian dalam kehidupan ini. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang dikucilkan, karena ini sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya percaya bahwa di dalam Kristus kita tidak pernah dikucilkan. Kenapa? Karena kita punya kepastian bahwa malaikat di sorga menyertai kita. Kita punya kepastian bahwa Yesus senantiasa menyertai kita. Saya ingat betul ketika Alkitab bicara tentang Stefanus yang dirajam batu sampai mati, saudara-saudara. Perhatikan baik, sampai mati Stefanus dirajam batu. Tapi apa yang terjadi? Dia berdiri tegak dan dia berkata, aku melihat anak manusia berdiri dalam kemuliaannya menyambut aku. Itu berarti hidup Kristen adalah hidup yang tidak pernah dikucilkan, karena kita tahu yang menyertai kita dahsyat dan perkasa. Haleluya. Nah, kita pelajari dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 mulai dari ayat yang pertama. Jadi saudara-saudara yang ingin ambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Saudara dapat ambil Alkitab saudara dan buka bersama saya Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat bagian A. Yohanes 16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat bagian A. Saudara-saudara yang mau ambil alat tulis mungkin, lalu catatan saudara, sehingga saudara dapat mencatat hal-hal yang prinsip, hal-hal yang penting dalam pembahasan firman Tuhan dalam hari ini, Harinya Tuhan ini. Dan itu akan membantu saudara untuk saudara lebih dalam mempelajari firman Tuhan. Yohanes pasal 16 mulai dari ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ada saatnya orang naruh bom di gereja, dia anggap itu bagian dari ibadahnya.
Ada masanya orang bunuh pendeta, bakar rumah pendeta, bakar seluruh keluarga, mati terpanggang seluruh keluarga hamba Tuhan itu. Dan mereka akan bersyukur karena mereka anggap itu bagian dari ibadahnya. Karena Alkitab juga sudah jelaskan kan, bahwa kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Berarti dari sini kembali saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ada beberapa hal penting yang akan harus kita lalui. Ada beberapa hal penting yang harus kita hadapi ketika dunia sedang mau mengucilkan kita. Karena Alkitab sudah tegas bilang bahwa kamu akan dikucilkan. Kan jelas di ayat yang kedua dikatakan kan, kamu akan dikucilkan. Ayat yang keempat bagian A dikatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Berarti Yesus mau tegaskan bahwa itu pasti datang saatnya. Jadi saudara jangan terkejut kalau sudah bilang, loh itu apa sih? Orang kok bakar gereja lalu menyebut nama Tuhan. Orang kok taruh bom di gereja menyebut nama Tuhan. Orang kok bunuh begitu banyak orang lalu dia pikir berbuat bakti kepada Tuhannya. Loh itu bukan barang baru buat kita. Oh buat Amerika mungkin itu hal baru. Buat PBB mungkin itu hal-hal yang baru. Tetapi buat kita itu sama sekali bukan hal yang baru. Yesus sudah menubuatkan bahwa akan datang masanya di mana orang membunuh kamu dan merasa berbuat bakti kepada Allahnya, merasa itu adalah bagian dari ibadahnya. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, itu bukti bahwa Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Itu bukti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Itu bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah jauh sebelum segala sesuatunya terjadi. Yesus sudah menyatakannya terlebih dahulu. Hanya persoalannya bagaimana sikap kita menghadapinya. Ketika zaman itu datang, saya percaya bahwa zaman itu adalah hari-hari ini. Zaman di mana orang benar akan dikucilkan. Zaman di mana orang benar susah naik pangkat. Zaman di mana orang benar susah menempati posisi-posisi penting. Zaman di mana orang benar susah berbisnis. Zaman di mana orang benar sulit berkarir dengan baik. Kenapa? Karena karirnya bisa terhambat kalau dia mau tetap mempertahankan imannya. Kita akan dikucilkan, itu yang Alkitab mau katakan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan saudara kompromi. Yesus sudah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Sebelum segala sesuatunya terjadi 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mau ingatkan keadaan itu akan terjadi, keadaan itu akan terjadi. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, justru kita jangan kecewa, justru kita jangan lemah, justru kita jangan goyah, justru kita harus tegak dan berkata terima kasih Tuhan, keadaannya sedang terjadi. Kalau Tuhan tahu keadaan itu akan terjadi, Tuhan yang sama juga yang akan memberi kekuatan buat saya untuk menang atas keadaan itu. Haleluya. Apa sikap kita ketika kita melihat kegenapan firman Tuhan ini digenapi, bahwa orang-orang benar mulai dikucilkan? Yang pertama Alkitab ingatkan kita, jangan kecewa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah mendengar program ini, sudah berkata, pendeta ini enak aja ngomong. Pendeta gak ngalamin sih dalam keseharian kehidupannya. Kita nih pendeta di kantor, kita nih pendeta dalam lingkungan masyarakat ya pendeta ya. Kita kadang-kadang menghadapi masa-masa seperti itu. Kok kayaknya kita orang Kristen, kok kayaknya kita anak Tuhan, kok mengalami hal-hal yang berat begitu. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan kecewa. Kenapa kita jangan kecewa? Loh, Yesus sudah menubuatkan kok. Yesus sudah bilang itu pasti harus terjadi. Tapi kan dia juga janjikan dalam firman-Nya bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Dia akan janjikan bahwa satu utas rambut tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Sehingga meskipun kau dikucilkan, Allah akan menyatakan kemuliaan dalam hidupmu. Jangan kecewa, kemenangan dan mujizat tetap tersedia buat orang benar. Yang kedua, ketika kita dikucilkan bagaimana sikap kita? Yang pertama sudah jelas kata Alkitab, jangan kecewa. Lalu yang kedua, jangan menolak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang setan sedang mengatur keadaan ini. Kita dikucilkan supaya apa? Supaya akhirnya kita kecewa dan akhirnya kita menolak. Alkitab bicara tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika dia diperhadapkan pada raja, tujuan dunia membawa keadaan seperti ini. Tujuan orang-orang pada zaman itu terhadap Sadrak, Mesak, Abednego supaya mereka menolak Allahnya. Raja datang pada Sadrak, Mesak, Abednego dan berkata, jika engkau mau menyangkal Allahmu, kamu akan kuselamatkan saat ini juga. Tetapi dengan tenang Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi
Tetapi untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Dengan lain kata dia berkata, tidak akan pernah aku menolak dia. Dia tetap segalanya. Aku akan tetap mempertahankan imanku. Meskipun tubuhku harus mati, terpanggang, terbakar ya dengan api itu, aku tidak takut. Karena Tuhan yang aku sembah akan menolong aku jika dia mau tolong. Tapi kalau dia tetap tidak mau tolong, dia tetap pasti lakukan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Alkitab berkata raja marah, api dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi orang-orang benarnya tetap akan melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan. Dia dikucilkan, tetapi justru lewat peristiwa itu, kemuliaan dan kedahsyatan kuasa Tuhan mulai dinyatakan. Berarti yang pertama, jangan kecewa. Lalu yang kedua, jangan menolak. Dan yang ketiga, yang terakhir ini sangat menarik perhatian saya. Dikatakan pada ayat yang keempat bagian A. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Kata ini menarik perhatian saya. Kamu ingat. Berarti hal yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita menghadapi masa-masa dikucilkan, Alkitab mau ingatkan kita, jangan lupa. Jadi kita jangan kecewa, jangan menolak. Dan yang ketiga, jangan lupa. Jangan lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan lupa kasih sayang, kasih setia Tuhan. Jangan lupa berkatnya. Berkat-berkat yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan lupa kuasanya yang sempurna yang membawa kita pada kemenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan lupa kasih Tuhan. Jangan lupa berkat Tuhan. Jangan lupa kuasanya yang dahsyat, yang sempurna. Satu-satunya yang hanya bisa membawa kita diselamatkan. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Daud mau ingat bahwa aku tidak lupa kasih setia Tuhan luar biasa. Tidak pernah dia biarkan dan dia tinggalkan. Haleluya. Berarti akan ada masanya bahwa orang benar akan dikucilkan. Orang percaya akan sulit membangun karirnya, menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi ingat, jangan kecewa, jangan menolak, jangan lupa. Tetap ingat, tetap bangkit, tetap bersemangat, tetap kuat. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Allah kita mampu lakukan segala perkara. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang menghadapi masa-masa sukar, baik di masa muda saudara maupun di keluarga saudara. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami, bawa kami untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga meskipun dalam iman, dalam karir, dalam tantangan hidup, kadang-kala kami mulai dikucilkan oleh keadaan, tapi Tuhan kami tidak mau kecewa, kami tidak mau menolak, kami mau tetap ingat janji Tuhan, dan kami mau tetap memuliakan Yesus dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, bersemangat, bersukacita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.